Hai, welcome to my YouTube channel again. Halo Besti, apa kabarnya semuanya? Kali ini aku akan membahas tentang financial management. Financial management itu apa sih? Financial management itu adalah cara untuk bagaimana mengatur keuangan. Di sini aku cuma mau sharing-sharing aja ya, Besti ya. Sharing-sharing tentang bagaimana aku mengatur keuangan per bulan. Semoga aja nanti dengan sharingku ini bisa menjadi inspirasi semuanya untuk mengatur keuangan per bulan masing-masing. Oke, di sini aku adalah seorang wira swasta dengan penghasilan yang tidak tetap tiap bulannya. Lebih kurang kalau per bulan itu penghasilan aku sekitar 10 sampai 25 juta. Kita ambil average-nya aja di sini, aku tulis berarti tengah-tengahnya sekitar 15 juta ya. Oke. Dalam mengatur keuangan itu ada dua biaya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah biaya esensial dan yang kedua adalah biaya non-esensial. Untuk biaya esensial sendiri adalah merupakan biaya pokok, biaya utama yang mau tidak mau harus kita keluarkan. Oke, kalau mau sharing pengalaman saya, kalau saya itu mempunyai cicilan ya. Ada cicilan apa? Misal cicilan mobil itu kita tulis di sini 3,5 juta. Kembali ke masing-masing ya, kalau Anda punya biaya kredit apa yang harus dibayarkan ya. Kemudian dari mobil berarti harus keluar biaya bensin. Biaya bensin per bulan itu kurang lebih 1,5 juta. Kemudian biaya esensial lainnya adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan 2 anak. Di sini biaya pendidikan yang dikeluarkan itu adalah biaya pendidikan sekolah dan biaya tambahan. Biaya tambahan itu seperti les ya. Jadi di sini biayanya kurang lebih 2 juta. Kemudian biaya lain yang harus dikeluarkan adalah listrik. Listrik ini meliputi biaya pemakaian. AC terutama yang paling besar ya. Itu sekitar 1,5 juta. Kemudian biaya air tidak terlalu besar, 150.000. Biaya gaji pegawai ini tidak tentu, sekitar 1 sampai 1,5 juta. Kita tulis 1 juta aja ya. Kemudian biaya pangan ini biaya kebutuhan makan sehari-hari dalam 1 bulan sekitar 1,5 juta. Enggak terlalu besar ya Besti, karena cuma ada 4 orang dan 2 orang itu adalah anak kecil ya. Kemudian biaya kebutuhan habis pakai seperti sabun, deterjen, pasta gigi, shampoo, dan lain sebagainya sekitar 1 juta. Kemudian biaya internet. Kenapa biaya internet di sini saya masukkan ke dalam biaya esensial? Karena memang mau nggak mau ya, internet sekarang sudah merupakan salah satu kebutuhan. Melihat informasi, terkadang kita harus lewat internet. Kemudian belajar anak, belum kalau misalkan anak online gitu, menggunakan internet. Kemudian untuk biaya upload konten itu juga menggunakan internet. Jadi internet ini merupakan biaya esensial. Itu sekitar 250.000 satu bulan. Dan satu lagi adalah biaya sedekah. Sedekah itu merupakan biaya pokok ya, esensial yang wajib kita bayarkan ya. Sekitar 300.000. Oke. Lanjut ke biaya non-esensial. Biaya non-esensial ini adalah biaya kedua ya. Biaya yang tidak wajib istilahnya. Seperti salah satunya adalah hiburan. Untuk hiburan ini, kalau saya pribadi, ini tiap minggu pasti keluar ngajak anak jalan-jalan. Nah, itu merupakan masuk biaya non-esensial. Belum lagi kalau misalkan pasti makan di luar juga. Per sekali keluar itu biasanya menghabiskan uang kurang lebih 500.000. Berarti 1 bulan ada 4 minggu, dikalikan 4 saja ya Besti. Berarti lebih kurang 2 juta.
Kemudian biaya skincare ini terdiri dari biasanya obat muka dan kosmetik saya masukin di sini kurang lebih 500.000. Biaya salon ini terdiri dari biaya potong rambut, biaya pasang eyelash ya, atau krim bat. Itu kurang lebih 300.000 satu bulan. Nah, kemudian biaya-biaya ini digabungkan, ditambahkan biaya esensial plus biaya non-esensial. Dan jumlahnya nanti dikurangi dengan penghasilan. Dan didapatkanlah biaya sisa gitu. Nanti dari biaya sisa ini akan diperoleh untuk bisa ditabung atau digunakan untuk keperluan lainnya, keperluan mendesak, misalkan untuk biaya kesehatan kalau sakit, untuk biaya daftar ulang sekolah anak, biaya masuk sekolah anak yang biayanya cukup sangat besar ya. Kemudian biaya liburan keluar kota. Oke, baik, kita tambahkan dulu biaya esensial dan non-esensial versi saya. Oke. Ternyata Besti, setelah saya tambahkan itu total biaya esensial dan non-esensialnya adalah berjumlah 15.500.000. Sementara penghasilan hanya 15 juta, penghasilan average tadi ya. Berarti di sini terdapat minus 500.000. Bukannya bersisa tetapi malah minus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Untuk saya pribadi, karena penghasilan saya itu tidak tetap di antara 10 sampai 25 juta. Jadi, bila mana misal bulan ini saya mendapatkan penghasilan 20 juta, bulan depan penghasilan saya hanya 14 juta. Nah, jadi dari bulan pertama dan bulan kedua itu masih ada plus. Jadi istilahnya kayak saling melengkapi, menutupi, seperti itu. Jadi masih ada sisa untuk ditabung. Nah, bagaimana dengan kamu yang gajinya flat? Untuk kamu yang gajinya flat, kamu harus mencari biaya tambahan, penghasilan tambahan. Jadi jangan mencari penghasilan dari satu sisi, harus mencari dari beberapa sisi, beberapa pintu gitu. Untuk saya pribadi, sebenarnya ini penghasilan sudah cukup karena selain ada penghasilan yang terkadang melebihi, itu juga terdapat dari tambahan dari penghasilan pasangan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kamu? Oke, dengan kamu tadi adalah salah satu solusinya adalah dengan mencari pendapatan tambahan bila gaji kamu flat, atau kalau saya sendiri bisa mengurangi biaya non-esensial. Misalkan semula biaya non-esensial untuk hiburan adalah 2 juta, bisa dikurangi misal menjadi 500.000. Atau kemudian untuk biaya skincare juga bisa dipapas menjadi 300.000. Jangan menggunakan skincare yang terlalu mahal. Untuk salon mungkin bisa dipapas menjadi 100.000 hanya biaya gunting rambut. Untuk kerimbat mungkin bisa melakukan kerimbat di rumah dengan hanya membeli masker rambutnya saja. Kemudian untuk biaya esensial juga sebenarnya masih bisa dipangkas. Biaya pangan, misalkan biasa makan daging, bisa dikurangi misal dengan makan ayam atau ikan saja, seperti itu. Untuk kebutuhan habis pakai juga masih bisa dipangkas. Misalkan biasa menggunakan sampo merek A yang harganya mahal, bisa diganti dengan sampo merek B yang lebih murah. Untuk biaya listrik juga masih bisa dipangkas sebenarnya. Jadi apabila siang tetap menggunakan AC, maka berarti stop dulu menggunakan AC yang hanya malam hari saja, seperti itu. Biaya bensin juga masih bisa dipangkas bila kamu menggunakan mobil, bisa beralih dengan menggunakan motor yang biaya bensinnya pasti jauh lebih murah ya. Misalkan seperti itu. Untuk biaya seperti cicilan itu tidak akan bisa dipangkas, harus diselesaikan sampai lunas terlebih dahulu cicilannya, setelah itu stop kredit.
Kemudian untuk biaya pendidikan kalau saya pribadi juga tidak bisa diturunkan, malah bisa lebih naik. Karena pendidikan menurut saya adalah nomor satu. Tetapi kembali lagi di sini, jangan memaksakan untuk bersekolah di mahal apabila ekonomi tidak mencukupi, daripada nantinya harus pindah sekolah. Seperti itu. Untuk biaya pendidikan sendiri, kalau misalkan kurang mampu, carilah sekolah yang gratis seperti sekolah negeri atau sekolah swasta yang biaya iuran SPP-nya tidak terlalu mahal. Atau untuk biaya tambahan seperti les, stop, tidak usah les. Jadi gunakanlah Anda pribadi untuk mengajari, itu kan jadi biayanya jadi lebih murah. Seperti itu. Oke, baiklah, sekian dari saya, pandangan saya mengenai financial management, khususnya untuk finansial pribadi saya sendiri. Bagaimana dengan Anda? Coba Anda komen di sini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.